yang terkasih di dalam Tuhan, mari pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sejenak tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini untuk lawatan-Mu, penyertaan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami, biarlah Tuhan ibadah kami pagi hari ini dapat menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita pujikan satu pujian, kekuatan hatiku. Kuasa-Mu Tuhan nyata di dalam setiap kelemahan kami. Kekuatan-Mu menopang seluruh kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menang
pagi hari ini dapat memberkati setiap kami, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tema firman Allah pada pagi hari ini yaitu bukan sejarah, bukan dongeng, tetapi fakta. Puji Tuhan. Saya mengambil dari kitab Markus pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 8. Kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itulah bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati? Ataukah berita kebangkitan Yesus adalah berita bohong yang disebarkan oleh murid-muridnya? Isu ini menjadi perdebatan yang seolah-olah tidak ada habisnya. Di kalangan Kristen, jelas kita mempercayai 100% bahwa Yesus Kristus itu bangkit, yang kita peringati pada pagi hari ini. Tapi tidak demikian halnya dengan mereka yang di luar iman kepercayaan kita. Dengan segala macam argumen, mereka berusaha menunjukkan bahwa Yesus tidak bangkit. Kalaupun kubur Yesus itu kosong, itu karena mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya untuk disembunyikan, seperti teori yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan kita pada pagi ini, saya mengambil poin dari ayat yang ke-7. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Sabat terberat yang dilalui para murid.
Yesus sudah mati di salib. Harapan mereka lenyap. Posisi mereka kini juga terancam dan serba kebingungan. Saat para murid pria takut, para murid wanita datang ke kubur untuk meminyaki jenazah Yesus. Tetapi yang mereka lihat sungguh di luar dugaan. Batu besar penyegel kuburnya sudah terguling. Di sana mereka juga bertemu dengan seorang muda yang berpakaian putih berkilat yang menyatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tapi tidak berhenti di situ. Orang muda yang tak lain adalah malaikat itu juga mempersilahkan mereka untuk membuktikan sendiri dengan pergi ke Galilea. Dia minta mereka menyampaikan kabar itu kepada para murid Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang menarik dari berita ini. Pertama, mengapa perintah pertama Yesus setelah bangkit adalah agar para murid menemuinya? Sesungguhnya ini menunjukkan betapa Tuhan itu sangat suka pada persekutuan. Kematiannya pun adalah dalam rangka memulihkan persekutuan Tuhan dengan manusia yang sudah dirusak oleh dosa. Ketika dia bangkit, yang paling dia rindukan adalah bersekutu kembali dengan para muridnya. Itulah sebabnya perintahnya mengatakan, katakan kepada murid-muridnya. Kemudian poin yang kedua, kita bisa melihat kepada Petrus. Saudaraku, ketika malaikat memberitahu tentang kebangkitan Yesus kepada para murid perempuan, ada satu hal menarik. Kalau kita mau perhatikan, malaikat katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Saudaraku, bukankah Petrus juga termasuk muridnya? Kenapa malaikat secara khusus menyebut nama Petrus? Ya, saudaraku, kita tahu beberapa hari sebelumnya Petrus sudah melakukan kesalahan yang besar, kesalahan yang memalukan. Dia yang awalnya tampil sebagai murid yang paling militan, yang berani berkata bahwa dia rela mati dan masuk penjara untuk Yesus, tetapi tiba-tiba menjadi ciut nyalinya hanya karena ditanya oleh seorang budak perempuan. Petrus menyangkal, bersumpah sampai mengutuk bahwa dia tidak kenal Yesus, bahkan sampai 3 kali. Saudaraku, jika para murid yang lain melarikan diri, itu sudah menjadi hal yang buruk. Penyangkalan Petrus ini lebih parah lagi. Yesus secara khusus mengundang Petrus untuk bertemu dengan dia. Bukan untuk menghukum, tetapi secara khusus Yesus akan memberikan pengampunan, meluruskan kembali hidupnya, bahkan kemudian menunjukkan sebagai seorang pemimpin gereja. Penyebutan nama Petrus menunjukkan satu kebenaran yang luar biasa. Nyatanya Yesus masih mau berurusan dengan pribadi per pribadi.
Dia peduli pada kehidupan dan pergumulan kita secara pribadi. Pengampunannya juga tidak dibatasi oleh kesalahan kita. Kesalahan Petrus amat besar. Dia tidak bedanya dengan Yudas yang sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Namun justru untuk orang-orang seperti inilah Yesus mau mati. Dia mau berkorban untuk mereka yang terpuruk. Dia menyelamatkan mereka yang merasa tidak bisa ditolong lagi. Dia bangkit untuk memberikan kemenangan bagi mereka yang putus asa, termasuk saudara dan saya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah percaya kepadanya dan mengubah hidup kita agar kita tidak jatuh lagi di dalam belenggu dosa. Saudaraku, yang menarik lagi dari berita kebangkitan Yesus, kita masuk di dalam poin yang ketiga. Di situ dikatakan di ayat yang ke-7, Ia mendahului kamu ke Galilea. Saudaraku, mengapa Galilea? Mengapa bukan Bethlehem atau Nazaret misalnya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Galilea adalah satu tempat yang bersejarah bagi Yesus dan para murid. Disitulah dia memanggil para murid yang pertama. Dan kalau kita baca kisah selanjutnya di Galilea, Yesus ibarat meristat para murid. Kini para murid mengerti bahwa kemenangan dan pembebasan yang Yesus bawa bukan sekedar dari penjajahan Romawi, tetapi lebih dari itu, kemenangan atas kutuk dosa. Di Galilea pula para murid ditegaskan kembali akan misi mereka untuk menjadi penjala manusia. Di Galilea, Yesus memberi mereka kuasa untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan Yesus tidak bisa dipisahkan dari tiga hal ini. Pertama, kebangkitannya membuat kita bisa kembali bersekutu dengan Tuhan. Yang semula putus oleh dosa, kini disatukan kembali oleh pengorbanannya dan kebangkitannya. Yang kedua, kebangkitannya memberikan pengampunan yang tidak dibatasi oleh kesalahan kita. Seberapa banyak pelanggaran, kesalahan, dosa yang sudah kita lakukan, firman Tuhan katakan, walaupun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan menjadikan putih seperti salju. Itu janji Tuhan. Kalau kita mau datang dengan kerendahan hati kita, Dia tidak menutup tangannya untuk menerima kita kembali. Kebangkitannya memberikan pengampunan kepada kita. Dan yang ketiga,
kebangkitannya juga tidak berarti kita bisa santai-santai saja. Namun ada satu misi yang Tuhan berikan, yaitu supaya kita mau menjadi pelaku kebenarannya. Kita mau mengabarkan kemenangan ini kepada semua orang. Misi Tuhan untuk kita supaya kita mau menjadi saksinya dimanapun kita berada. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Allah pada pagi ini memberkati kita semua. Selamat memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pimpinanmu dari awal ibadah kami sampai pada akhir ibadah. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam momen yang seperti ini, kami semua merasakan bahwa Engkau yang 2000 tahun yang lalu bangkit untuk kami. Pagi hari ini kami juga dibangkitkan kembali semangat kami. Engkau memulihkan kami Tuhan, sehingga kami tidak merasa putus asa. Kami tidak merasa sendiri, tapi Engkau berjanji untuk tetap menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu pagi hari ini terus menuntun kami, supaya makin hari kami makin bertumbuh dan bertambah-tambah di dalam Engkau. Pagi hari ini kami berdoa untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani Engkau. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan juga memberkati seluruh jemaat GBT House of Grace. Masing-masing pribadi Tuhan lawat. Tuhan hadir dalam rumah tangga mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberkati ibadah mereka walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan pagi ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden bersama dengan para menteri. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberikan hikmat, akal budi, supaya ketika mereka menjalankan tugas mereka masing-masing, mereka dapat menjalankannya dengan baik, disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa juga untuk hari-hari ini. Kami diliputi, kadang-kadang kami menjadi cemas dan takut oleh wabah yang ada, yaitu virus corona. Kami berdoa Tuhan untuk para dokter, para medis, para perawat yang bertugas, yang ada di garda depan. Tuhan, Engkau memberkati jerih lelah mereka. Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan yang prima untuk mereka masing-masing, agar mereka di dalam menjalankan tugasnya, mereka diberi kekuatan oleh Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan damai yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, perlindungan Tuhan dan naungan kasih sayang Tuhan terus menyertai kami mulai saat ini sampai selamanya. Ini yang menjadi doa permohonan kami pada pagi ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.